Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Anies Baswedan yang saat itu masih menjadi Gubernur DKI diundang oleh Dahlan Iskan di acara podcastnya bertajuk Energi This Way Podcast pada tanggal 18 November 2021. Materi yang dibicarakan soal penuntasan megaproyek Jakarta International Stadium alias JIS yang konon bakal menjadi gedung terbesar dan termegah serta obrolan tentang sepak bola. Anies tampak begitu bersemangat ketika berbicara soal JIS, bahkan pada saat launching bakal mengundang tim sepak bola dari Eropa yaitu klub Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Dahlan Iskan yang juga pernah ikut konvensi Capres Partai Demokrat bersama Anies Baswedan pada tahun 2014 itu pun dijanjikan bakal diundang untuk hadir menyaksikannya. Namun apa yang terjadi? Ternyata hingga Anies turun dari kursi sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2022 ternyata hanya bullshit dan ngibul belaka. Yang kena prank bukan hanya seniornya Dahlan Iskan, melainkan juga seluruh warga Jakarta. Entah karena faktor kebetulan atau tidak, usai timnas Garuda Muda sukses meraih emas dalam acara SEA Games setelah berhasil menggulung tim Thailand dengan skor telak 5-2, Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir bakal mengundang juara dunia Argentina untuk bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Bahkan sudah mendapatkan persetujuan dari FIFA. Jadi benar-benar serius, bukan sekedar ngibul, bukan kaleng-kaleng. Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan? Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang untuk semua ke sini. Ya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan loh, kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan, sebulan lagi depan. Ya. Padahal nanti saya undang. Biarpun itunya belum kanan kirinya kan, jadi stadionnya kan sudah. Yang belum adalah landscape kan. Makanya saya bilang kemarin SEA Games cukup, euforianya sudah cukup. Kita punya mimpi lebih tinggi, membangun tim nasional kita lebih baik lagi. Ya, media banyak yang nanya, gimana Argentina? Saya bilang saya yang tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kita tidak tahu bagaimana reaksi Anies ini ketika menyimak pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui kata-kata yang terkesan sarkastis, bukan kaleng-kaleng, sambil memperlihatkan surat dari FIFA tentang kepastian tim Argentina yang siap bertanding melawan timnas Indonesia dalam uji coba FIFA Matchday di GBK sekitar bulan Juni nanti. Nah, yang dijanjikan Anies pun sebenarnya juga bukan klub kaleng-kaleng dan bukan hanya satu klub.
melainkan 3 klub, yaitu Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Wow. Kalau sampai Anies lengser, apa yang ia janjikan ternyata bullshit tingkat dewa, lantas kita harus bilang apa? Orang Jawa bilang, watak itu seperti ada gium gawan bazi atau ciriwanci lelahi ginowo mati. Watak atau karakter itu bawaan sejak lahir. Ciri-ciri dan karakter seseorang akan terbawa sampai mati. Saya tidak hendak mengatakan kalau Anies Baswedan memiliki watak atau karakter bawaan pembohong atau suka ngibul. Namun dari berbagai rekam jejaknya sejak menjadi gubernur DKI hingga dicapreskan oleh Koalisi Perubahan untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024, Anies kok tampaknya terkesan sangat kesulitan untuk tidak ngibul. Bahkan janjinya untuk menghadirkan tim kesebelasan Juventus, Real Madrid, dan Barcelona di acara launching GIS dengan sangat percaya diri mengibuli seniornya, Dahlan Iskan dan warga DKI. Secara psikologis dan sosial, orang yang tidak biasa berbohong, tapi mungkin karena sedang kilaf sehingga terpaksa berbohong, lazimnya akan sangat menyesal dan tersiksa. Namun orang yang memiliki watak atau karakter pembohong bisa jadi malah bisa membuat dirinya happy dan puas. Saya tidak tahu persis apakah Anies memang memiliki karakter pembohong atau tidak. Tetapi dilihat dari rangkaian narasi yang ia lontarkan di ruang-ruang publik yang diduga jelas nyibulnya, seperti salah baca data soal infrastruktur jalan di era Jokowi dan SBY, ngibul soal kesulitan pupuk di Gerobokan, atau pengakuan Anies sendiri yang tidak pernah suka pamer foto di medsos. Namun tampaknya Anies tetap terkesan happy dan seperti tidak pernah merasa bersalah kalau dia berbohong atau ngibul. Jika memang benar memiliki karakter bawaan suka ngibul hingga merasa puas dan happy bisa membohongi banyak orang, jelas sangat berisiko, apalagi saat ini memasuki tahun politik di mana setiap kata, narasi, dan gagasan akan selalu mendapatkan perhatian seluruh rakyat. Pasalnya seandainya tidak terpilih menjadi presiden misalnya, sesungguhnya penyebab kekalahan Anies bukan karena semata-mata tidak mendapatkan mandat dan kepercayaan dari rakyat, melainkan juga lantaran Anies telah merendahkan marwah dan martabatnya sendiri sebagai seorang calon presiden yang seharusnya pantang untuk berbohong. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.